Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya. Alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di Google Meet pada hari ini. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah hari ini Bapak Dr. Dede Juniardi, SEMM, yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya kepada kelompok kami di sini untuk mempresentasikannya. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yang dimana itu ada Gildan, Alip, Derry, dan juga Ajkia yang nanti akan sama-sama mempresentasikannya. Oke, teman-teman, supaya mengefektifkan waktu ya, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama, yang dimana di sini tuh ada arus kas, IRR-nya itu 25,31%, NPP-nya 172.751.982, di mana hasil ini didapat, nah nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, dan lanjut di sini itu terdapat aspek umum. Aspek umumnya itu dari latar belakang dilahirkannya usaha tersebut ini, apa yang ingin kita tawarkan dari konsep usahanya itu, dari gagasan utama pendirian usaha kopi Pak Keturuk ini berangkat dari meningkatnya tren konsumsi kopi di kalangan generasi Z dari usia 17 sampai 30 yang mengutamakan kepraktisan dari gaya hidup modern serta pengalaman unik dalam menikmati sajian kopi. Baik, langsung saja lanjut lagi ke bagian aspek pemasaran di sini yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Derry. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materinya. Nah, untuk sini ada aspek pemasaran. Jadi gambaran umum pasarnya kan sudah ya, ini bisa dilihat juga. Dan untuk permintaan, jumlah permintaan terhadap produknya untuk sasaran pembelinya yaitu Gen Z usia dari 17 sampai 30 tahun, dan untuk jumlah konsumennya yaitu 79,177 orang, dan dapat ditotalkan ya, ini total kebutuhan per tahunnya yaitu 21,600 unit. Nah, untuk proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatangnya, dari tahun 2026 itu 21,600 sampai ke 2030 yaitu 28,313. Selanjutnya ke penawaran pesaing. Nah, di sini ada Otaku Coffee dan Roastery, terus ada Mokopi dan Domo Coffee and Space. Di sini bisa dilihat kapasitas produknya. Otaku Coffee yaitu 45.000, Mokopi 30.000, dan Domo Coffee itu 35.000, dan dapat di total penawarannya yaitu 110.000. Nah, untuk porsi penawaran atau pesaing selama 5 tahun mendatangnya yaitu dari 2026 110.000 dan sampai ke 2030 yaitu 144,188. Nah, untuk rencana penjualan dan pasarnya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Nah, selanjutnya ke strategi pemasaran pesaingnya bisa dilihat juga untuk mutunya, ukurannya, dan kemasannya. Terus lanjut ke strategi pemasaran perusahaannya. Bisa dilihat juga mutunya mengikuti pedoman SNI kopi bubuk, ukurannya 250 ml, dan botol medium. Nah, harganya, syarat pembayarannya, dan potongan diskonnya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ke analisis pesaing. Nah, di sini ada harga untuk kita ini, untuk harganya 22.000, dan untuk Otaku Coffee dan Roastery-nya itu 25.000 sampai 38.000, dan untuk Mokopi itu 18.000 sampai 30.000. Dan untuk diskonnya kita itu ngambil 1% ya dalam 1 minggu, dan untuk Otaku Coffee dan Roastery-nya itu 5%. Nah, untuk sampai ke merek, bentuk pembayaran promosi, kemasan proses produk, higienis, pelayanan purna jual, lokasi usaha, kemudian bahan baku, pemasok,
dan akses konsumennya itu bisa dibaca ya teman-teman di sini. Oke, itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada aspek produksi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek produksi. Ada ciri-ciri produk dari kopi paket truk ini dan kegunaan utama produk bisa dilihat sama teman-teman. Selanjutnya ada proses produksi. Di sini ada skema dan bagan alur proses produksi dari kopi itu belum jadi hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Rencana produksi kita dalam unit dari 2026 ada 40.000 unit sampai ke 2030 ada 54.420 unit. Kemudian ada tanah. Tanah kita sewa per tahun, luasnya 100 meter persegi dengan di harga per sewa per tahunnya itu 70 juta. Selanjutnya ada dari bangunan. Bangunan kita membuat, yakni kita mengeluarkan uang 400 juta untuk interior dan eksterior. Selanjutnya ada utilitas dan sarana. Pemasangan instalasi listrik dan PAM, interior dan perlengkapan coffee shop, dan pemasangan instalasi CCTV. Kita total biayanya di sini 115 juta. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Mesin espresso, grinder, manual brew, 1 set peralatan bar, kompor 2 tungku, gas 12 kg dan freezer. Di sini ada mereknya, ada Nova Simonelli, Mazar Hario, Hinai, dan kita menggunakan Pertamina Bright Gas dan Aqua untuk freezernya. Jumlah di sini ada segini teman-teman, dan total dari mesin dan peralatan ada 204.345.500 rupiah. Selanjutnya ada kendaraan, kita menggunakan blind van mereknya Luxio, Daihatsu Luxio. Jumlahnya ada 2, harganya 70 juta satu unitnya, totalnya 140 juta. Selanjutnya ada bahan baku dan bahan pembantu. Di sini ada bahan baku utama untuk membuat produksi selama 1 tahun, totalnya ada 103.600.000. Di sini bisa dilihat persyaratan pembelian bahan baku dan ketersediaan dan kesinambungan bahan baku. Selanjutnya ada sistem borongan. Kita sistem borongan atau subkontrak, memakai kontrak. Jenis kegiatannya ada pengemasan kopi bubuk dan desain cetak laba. Di sini totalnya 5 juta untuk sistem borongannya. Kemudian ada biaya umum pabrik. Di sini ada pemeliharaan mesin, peralatan, suku cadang, bahan bakar, oli dan lain-lain, listrik, air dan lain-lain, dan pemeliharaan bangunan. Totalnya ada 23 juta. Di sini kita membuang limbah. Membuang limbahnya itu sampah plastik dan gelas sekali pakai dipisahkan dan diserahkan ke bank sampah atau pengumpul daur ulang supaya sampah-sampah kita ini tidak berceceran sembarangan. Selanjutnya ada biaya pengendalian limbah per tahun. Kita biayanya 1.200.000 untuk biaya pengendalian limbah per tahunnya. Di sini juga ada prosedur IPAL atau penyaringan awal air limbah disaring menggunakan jaring halus untuk memisahkan ampasnya dan sisa bahan padat. Begitu. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada aspek organisasi dan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada bagian umum, dan sebelumnya untuk bagian umum tadi udah dijelaskan sama rekan saya. Di sini ada bagan atau struktur organisasi, bisa dilihat. Yang pertama itu ada pemilik usaha, ahli pendapatan, dan sampai barisannya juga. Di sini selanjutnya ada uraian jabatan. Yang pertama itu ada direktur, store manager, supervisor, barista, cashier, waiters, driver. Dan untuk jumlahnya itu karyawannya itu 12 orang dengan gaji per tahunnya itu sebesar 346.800.000 rupiah. Di sini ada juga perizinan. Yang pertama itu ada izin prinsip, itu dari instansi teknis. Ada juga surat izin tempat usaha. Yang ketiga itu ada surat izin usaha perdagangan. Dan yang keempat itu ada tanda daftar perusahaan. Dan yang kelima itu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan yang keenam itu ada akte pendirian. Dan ada biaya tambahan administrasi tambahan sebesar dengan total 3 juta rupiah. Oke.
Di sini ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan dalam setahun. Yang pertama itu ada survei pasar. Yang kedua itu ada menyusun rencana usaha. Yang ketiga itu mengurus perizinan. Yang keempat itu ada survei tempat usaha. Dan yang kelima itu ada survei mesin ataupun peralatan. Yang keenam itu ada instalasi listrik, air, telepon. 7 itu mencari tenaga kerja. Dan yang ke-8 itu uji coba produksi, dan yang ke-9 itu operasional. Di sini itu jadwal pelaksanaan itu dalam setahun, dan untuk biayanya itu sebesar Rp11.100.000 dalam setahun. Dan di sini ada inventaris kantor. Yang pertama itu ada meja kerja, jumlah itu dua, dan ada juga kursi kerja ada 2, dan ada laptop operasional itu ada 1, dan ada lemari arsip itu ada 1, dengan total harga keseluruhannya itu sebesar 9.900.000. Di sini ada juga perlengkapan kantor. Yang pertama itu ada alat tulis sebesar 150.000, ada juga buku, faktur, ordner, kop surat, amplop dan sebagainya itu 300.000. Yang terakhir itu ada biaya tambahan itu sebesar 100.000, dengan total keseluruhan itu 550.000 rupiah. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait soal pada aspek keuangan. Keuangan ini ada 4 bagian. Yang pertama itu biaya proyek, kedua laba rugi, yang ketiga arus kas, dan yang keempat itu neraca. Kita akan bahas terlebih dahulu pada bagian biaya proyek. Jadi pada bagian biaya proyek ini, investasi tetap itu kita semuanya dari pinjaman atau dari kredit dengan total harga biaya tetap ini sekitar Rp824.245.500 Nah, pada nilai investasi peroperasi itu totalnya Rp11.100.000, dan untuk biaya modal kerja dengan total biaya produksi itu Rp131.600.000. Nah, untuk biaya usaha dengan total biaya usaha itu sekitar Rp370.550.220 Nah, sehingga dibagilah modal kerja itu total biaya operasi dibagi 5 bulan, sehingga totalnya itu 502.150.220 perak gitu. Sehingga persentasenya itu bisa dilihat di layar ya. Nah, lanjut ke bagian rugi laba. Nah, pada bagian rugi laba ini kita akan melihat pada tahun berapa sih modal yang dikeluarkan dalam membangun bisnis ini. Nah, pada tahun pertama penjualannya bisa dilihat pada bagian biaya pokok produksi juga. Nah, sehingga untuk menghitung laba kotor itu penjualan dikurangi biaya pokok produksi. Pada tahun pertama bisa dilihat. Terus di bagian usaha juga, untuk menghitung laba usaha, nah laba usaha ini pada laba kotor dikurangi total biaya usaha. Nah, sehingga BP yang didapatkan itu break-even point untuk balik modalnya itu pada tahun kelima. Pada tahun kelima ini gimana sih bisa didapatkan pada tahun kelima? Nanti kita bisa dilihat pada di neraca gitu. Nah, kita lihat terlebih dahulu pada arus kas. Nah, arus kas yang didapatkan itu IRR-nya itu sekitar 25,31%, 25,31% gitu.
dengan NPP-nya itu sekitar 172.751.982 perak. Nah, pada tahun ke-0 ini adalah modal biaya awal untuk biaya membangun bisnis itu, sehingga untuk balik modal itu pada tahun ke-0 ya. Ini bisa lihat di sini total hutang untuk jangka panjang itu kita bebas biaya hutang itu sekitar di tahun ke-5 gitu. Sehingga untuk tahun ke-6 dan tahun seterusnya kita itu mendapatkan bukan bayar hutang lagi gitu, tapi untuk pure dari laba bersih kita gitu. Nah, hutang kasnya lancar, persediaan, harga tetap, investasi peroperasi, total harga, dan sebagainya. Sehingga ROI yang didapatkan itu pada tahun kedua 18,2%, tahun ketiga 23,8%, tahun ketiga 25,8%, tahun keempat 25,3%, dan tahun kelima 24%. Sehingga IRR itu mencapai 25,31% dan bisa dipastikan untuk membangun bisnis ini bisa dikatakan layak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian materinya tadi dari rekan-rekan saya. Baik, semoga dari proposal ini, mulai dari aspek umum sampai rugi laba ini, bisa menjadi pertimbangan bagi investor buat ketertarikan untuk memakai proposal bisnis kopi paket truk ini ya. Oke, baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.